wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana N2U dengan NIM 911422211. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu aplikasi TQM dalam manajemen perusahaan dan peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan, yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Eka Safitri Apriliani Isa, SEMM. Baik, disimak videonya. Aplikasi TQM dalam manajemen perusahaan. Total Quality Management atau TQM adalah sistem pengendalian mutu yang didasarkan pada filosofi bahwa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sebaik-baiknya merupakan hal yang utama dalam setiap usaha yang dilakukan. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut, budaya kerja dalam lembaga harus dibina dan dikembangkan dengan baik. Kemudian ada 5 pilar TQM System. Yang pertama ada produk, yang kedua ada proses, yang ketiga organisasi, yang keempat kepemimpinan, dan yang terakhir ada komitmen. Berikut ada kendala-kendala potensial penerapan TQM. Yang pertama, ada kajian total quality management, yaitu pendekatan manajemen pada suatu organisasi berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan ditujukan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat pada anggota. Kemudian ada 8 elemen-elemen pendukung TQM, yaitu yang pertama, fokus terhadap pelanggan, yang kedua, keterlibatan karyawan, yang ketiga, pemusatan pemerhatian pada proses, yang keempat, sistem yang terintegrasi, yang kelima, pendekatan strategi dan sistematik, yang keenam, peningkatan tentang berkesinambungan, yang ketujuh, keputusan berdasarkan fakta, dan yang kedelapan terakhir yaitu komunikasi. Baik, berikut ada juga kendala potensial dari implementasi TQM yang dapat disimpulkan menjadi 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor inkonsistensi, yang kedua visi misi, yang ketiga transformasi budaya, yang keempat manajerial, dan yang terakhir manajemen kualitas. Nah, kemudian hubungan antara TQM dan Quality of Working Life atau QWL dapat ditunjukkan dari dasar kultural yang merupakan suatu elemen intrinsik dari TQM yang pada dasarnya adalah suatu kultur yang berbasis keterlibatan, dan di dalam QWL terdapat sumber utama kesulitan. Berikut sebuah pendekatan dalam meningkatkan kualitas secara sistematis dengan menggunakan banyak dimensi dan telah diaplikasikan secara luas oleh banyak perusahaan dengan tujuan meningkatkan kinerja seperti kualitas, produktivitas, dan profitabilitas. Kemudian ada juga upaya yang dilakukan organisasi, seperti melakukan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kinerja, mengintegrasikan mutu ke dalam proses perancangan, mengupgrade komputer atau perangkat, atau membeli alat ukur baru. Dan pada akhirnya, pelanggan menemukan tingkat kualitas dan menentukan apakah usaha tersebut bermanfaat. Baik, selanjutnya yaitu peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi diperlukan dalam pengambilan keputusan yang logis sehingga membutuhkan pemahaman tentang masalah dan pengetahuan mengenai alternatif pemecahannya. Informasi yang lebih tepat menghasilkan keputusan juga yang lebih baik. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu ada posisi kedudukan, pendapatan lain, keadaan interorganisasi, keadaan ekstern organis, dan yang terakhir tersedianya informasi yang diperlukan. Selain faktor-faktornya, ada juga jenis-jenis dari pengambilan keputusan, yaitu visionary, guardian, motivator, fleksibel, dan katalis. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data.
Karena data yang ada dalam sistem informasi suatu manajemen adalah data yang telah tersaji secara akurat dan bersifat real time, meminimalisasi biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Sistem informasi fungsional manajemen perusahaan juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan dan menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Berikut yang kedua ada sistem informasi manajemen pengendalian operasional. Kegiatan Simpok adalah sebuah sistem informasi berbasis website yang memudahkan untuk manajemen pengendalian operasional kegiatan pembangunan daerah. Dengan tujuan ialah tersedianya informasi pengendalian operasional kegiatan yang cepat, mudah, akurasi, serta up to date. Kemudian ada yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen pemasaran, merupakan proses pengumpulan data internal dan eksternal secara sistematis, analisis, interpretasi, penyimpanan, dan penyebaran informasi pasar ke bagian pemasaran secara teratur dan terus-menerus. Nah, yang terakhir yaitu ada sistem informasi sumber daya manusia adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau bisa disebut dengan decision support system. Baiklah, sekian itulah pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.